Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah wa ghafarumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beberapa rahmat nikmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir di suatu majelis di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kurangan apapun. Salatuhu wassalamuhu, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalahnya berupa ajaran agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selebihnya di sini saya akan berwasiat kepada diri saya pribadi, yaitu marilah kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa dalam arti kita menjalankan semua perintah-perintahnya dan dengan sekuat tenaga menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa inilah tentu hidup dan kehidupan kita selama di dunia ini akan banyak menemukan suatu kemudahan, keberhasilan, kesuksesan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 12 telah berfirman, Aniskur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Artinya bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetaplah Tuhan yang Maha Kaya, terpuji dan berkuasa atas seluruh jagat alam raya ini. Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Sebab Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya
azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah bisa berupa siksaan di neraka kelak, bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada, seringkali menghinggapi mereka. Hal seperti inilah sudah pasti membuat mereka hidup dalam ketidakketentraman dan ketenangan. Akibat selanjutnya mereka bisa mengalami stres keberpanjangan. A'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sungguhnya tidaklah cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah dalam lisan saja. Sebab setidaknya ada 3 cara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah melalui aktivitas lisan kita. Dalam aktivitas lisan ini, ucapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang-orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri kepada orang lain, sebagaimana mereka juga tidak berkeberatan maafkan kesalahan orang lain. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa bersegera mohon ampun kepadanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sama manusia memang tidak perlu ditunda-tunda. Lebih cepat tentu lebih baik. Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahmi antar sama saudara, kawan dan relasi gara-gara persoalan maaf-maafkan belum terselesaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ungkapan syukur yang kedua yaitu melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa berwujud dalam bentuk perasaan senang, perasaan ikhlas dan rela dengan apa yang sudah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang sukses atau belum sukses. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini, sebab kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia takkan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 13 bertanya kepada manusia, "Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali dalam ayat berikutnya dalam surat yang sama, yaitu surat Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Bagaimana kita bisa bernapas? Bagaimana bisa melihat dan mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera kita? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalamnya. Maka barang siapa tidak bersyukur pada Allah,
sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu. Orang-orang yang bersyukur tentu tidak suka berkeluh kesah atas kekurangan-kurangannya atau hal-hal yang tidak menyenangkannya. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih sabar daripada mereka yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur kita perlu bersabar. Untuk bersabar kita perlu keikhlasan. Dengan kata lain, syukur, sabar dan ikhlas sesungguhnya saling berkaitan. Maka dalam ilmu tasawuf, syukur adalah suatu makom atau tingkatan yang sangat tinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah berhasil mencapai kompetensi tinggi dalam hal spiritualitasnya, keberagamaannya kepada Allah. Masirul muslimin rahimakumullah. Aktivitas yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk bersyukur yaitu melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri kita sendiri. Yang terkait dengan orang lain misalnya seperti berbagai rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukuran dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagai rezeki kepada para tamu dengan memberikan jamuan makan dan minum. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar yang kalau kita telusuri akan kita temukan dalam Quran surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan syukur dalam bentuk perbuatan nyata dan hanya melibatkan diri sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas beribadah. Hal ini bisa dilakukan Nabi Muhammad SAW secara istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, tetap rajin beribadah melebihi siapapun di dunia ini hingga dua kakinya bengkak. Semua ini dilakukan sebagai pengakuan dan pengungkapan rasa syukur atas semua kenikmatan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, syukur memang sebuah tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberinya kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga pula kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan para syakirin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi jumlati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana liyadam jumu'ati wal jama'at wa hadana ila sabili disabi akmal sa'adat
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مؤيد بأفضل الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تقبل الأوقات والساعات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسن بملائكة مسبحات بقدسه فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات اللهم انصر أمة سيدنا محمد واصلح أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلن كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واجعل بلدنا إندونيسيا هادبة طيبا تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشتائم ميخا ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.